Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan perkembangan dari tragedi ambruknya bangunan Ponpes di Sidoarjo. Satu persatu alat berat yang berada di areal pondok pesantren Buduran Sidoarjo ini akhirnya meninggalkan lokasi setelah pekerjaan pembersihan material reruntuhan selesai dilakukan. Salah satu alat berat yang keluar terakhir dari lokasi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini adalah kendaraan crane. Alat berat berukuran panjang ini keluar dari areal pondok pesantren pada Selasa sore. Sebelumnya, sejumlah alat berat seperti ekskavator dan juga wheel loader juga sudah dikeluarkan dari lokasi reruntuhan. Alat-alat berat dikeluarkan dari lokasi setelah proses evakuasi korban resmi dihentikan dan pekerjaan pembersihan material reruntuhan selesai dilakukan. Sementara itu, sejumlah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga kembali mendatangi pondok pesantren Al-Khozini. Aparat kepolisian datang untuk menyelidiki penyebab pasti bangunan musola Ponpes Al-Khozini yang ambruk dan menimpa 171 orang, di mana 104 orang selamat dan 67 orang lainnya meninggal dunia. Kemudian tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban. Ke-17 korban teridentifikasi, 6 diantaranya adalah warga kota Surabaya, 5 adalah orang warga Bangkalan Madura, 1 warga Kabupaten Sidoarjo, 1 warga Lamongan, 1 warga Kediri. Kemudian 1 warga Sampang Madura, 1 warga Kabupaten Gresik, dan 1 warga Kubur Raya Kalimantan Barat. Proses identifikasi ke-17 jenazah sendiri berhasil dilakukan melalui pencocokan data postmortem dan juga antemortem, dengan 14 jenazah teridentifikasi melalui DNA. Sementara sisanya melalui pencocokan sidik jari, kemudian gigi, rekam medis, dan properti. Dengan 17 jenazah teridentifikasi pada Selasa malam, total tim DVI sudah berhasil mengidentifikasi 34 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. 7 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor. Kita bergabung bersama dengan Belinda Firda yang berada di lokasi pondok pesantren Al-Khozini dan juga Mahmud Fauzi yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, selamat siang, seperti apa situasi terkini di pondok pesantren? Selamat siang Anggi dan pemirsa, situasi terkini siang hari ini di pondok pesantren ini tampaknya dipadati sejumlah masyarakat ya. Ada yang mereka, saya tadi sempat bertanya, ada yang mereka adalah keluarga dalam. Jadi ini mereka mulai berdatangan tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan tampaknya mereka datang secara bersamaan ya di waktu yang tidak jauh berbeda. Sehingga kalau dibandingkan tadi pagi sekitar Ponpes ini sangat sepi. Namun tampaknya siang hari ini sangat bisa dikatakan sangat ramai begitu ya. Karena ada sejumlah mobil yang terparkir dan sejumlah keluarga dalam ini masuk ke area Ponpes, masuk dari sisi yang lain, dan memang tadi tampak juga ada sejumlah pengurus santri yang juga menyiapkan kursi untuk para keluarga dalam. Namun memang mereka tidak berkenan untuk kita wawancara. Tidak hanya dari keluarga dalam, kami juga melihat ada sejumlah masyarakat, ada kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian yang tampak memasuki area pondok pesantren, dan kita melihat langsung mereka melewati batas kain biru yang ada di belakang saya, di mana kain biru atau terpal itulah yang menjadi batas untuk memasuki area lokasi ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo, dan mereka tampak bersuah foto, mengambil gambar, dan juga berkeliling di sekitar pondok pesantren. Sebagian mereka juga menuturkan di hari-hari sebelumnya mereka sempat memberikan bantuan masyarakat sekitar Sidoarjo. Namun di hari ini mereka ingin melihat bagaimana situasi terkini dan ingin mengambil foto, mengabadikan setelah operasi SAR ini resmi diberhentikan. Sementara itu Anggi dan juga pemirsa, terkait kegiatan belajar mengajar atau terkait kegiatan pondok pesantren ini memang belum tampak dimulai di hari ini, meskipun sejak kemarin kami melihat sejumlah
sejumlah pengurus santri ini mulai membersihkan barang-barang, kemudian baju yang masih bisa diselamatkan. Dan tadi pagi, Anggi, kita masih melihat sejumlah wali santri atau juga santri itu sendiri mulai memilah mana baju-baju mereka yang masih bisa digunakan. Dan akses yang digunakan, selain pintu yang di belakang saya ini memang tertutup oleh garis BPBD, namun di jalan ini mereka juga menerobos garis ini, namun mereka juga melewati tangga lain yang langsung menghubungkan ke kamar-kamar para santri. Dari sanalah mereka mengakses dan mulai mengambil barang-barang, termasuk juga barang-barang dari gedung utama yang masih utuh berada di depan atau di belakang tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk kegiatan belajar mengajar, kami kemarin juga sempat bertanya kepada salah satu mahasiswa yang berkuliah di Pondok Pesantren Al-Khosi di Buduran, Sidoarjo. Minggu lalu mereka mendapatkan broadcast atau pesan melalui WhatsApp group untuk perkuliahan diliburkan selama 1 minggu kemarin. Namun kemarin di hari Selasa, maksud kami, mereka kembali mendapatkan informasi bahwa perkuliahan di minggu ini masih belum dilanjutkan. Kami mencoba untuk meminta keterangan secara resmi dari pihak pondok pesantren, namun siang hari ini belum ada statement resmi yang diberikan oleh pondok pesantren bagaimana keberlanjutan dari kegiatan belajar mengajar. Anggi dan juga pemirsa, tidak hanya kegiatan belajar mengajar maupun juga sejumlah aktivitas yang terjadi pada siang hari ini, tapi kami tadi sempat melihat juga ada tim Inavis dan juga Lab4 yang tampak tiba di pondok pesantren dan memasuki area ambruknya musola, dan kami masih menunggu apakah hari ini akan ada tim penyidik dari Polda Jawa Timur, karena kalau kemarin kami sempat melihat tim penyidik ini mendatangi area ambruknya musola Ponpes Al-Khosi ini, namun hari ini kami masih menunggu apakah mereka akan kembali melakukan proses penyelidikan atau untuk mengambil sejumlah barang bukti, karena sejak hari Minggu kemarin tanggal 5 memang sudah tampak dari tim kami atau dari kontributor yang berada di Sidoarjo juga sempat melihat ada sejumlah tim penyidik yang sudah mulai mengambil sejumlah barang bukti, ada besi, kemudian serpihan bangunan dan lain sebagainya, ini diambil oleh tim penyidik. Apakah akan dilanjutkan di hari ini? Kami masih mencoba untuk mencari informasi dan mengkonfirmasi akankah akan dilanjutkan proses penyelidikan di hari ini. Sementara demikian kembali ke studio, Anggi. Baik, Belinda, apakah nanti ada ataukah Anda menemukan kayak semacam kekhawatiran dari pihak orang tua berkenaan dengan konstruksi bangunan ya, walaupun kita tahu bahwa ini musolanya sudah dibersihkan begitu, namun untuk bangunan-bangunan yang lain, apakah sudah ada asesmen bahwa bangunannya aman begitu? Anggi, kemarin kita sempat bertanya kepada Kepala Basarnas apakah memang ketika dilakukan penutupan operasi SAR ini gedung-gedung yang lainnya sudah dipastikan aman, karena kemarin setelah operasi SAR resmi ditutup, kami awak media ini diizinkan untuk masuk ke lokasi ambruknya musola, dan jawaban dari Kepala Basarnas sudah dipastikan bahwa gedung-gedung yang lain ini dalam posisi atau dalam kondisi aman, meskipun masih belum bisa digunakan karena harus dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh ahli konstruksi, namun memang sudah dipastikan untuk diakses atau kami masuk ke titik yang berada di tengah. Jadi kalau bisa kita gambarkan, Anggi dan juga pemirsa, musola ini berada di tengah, di mana di sekitarnya ini dikelilingi sejumlah gedung. Dan memang sudah dipastikan gedung-gedung yang berada di sekitar lokasi kejadian musola ambruk ini sudah dipastikan aman. Meskipun kami melihat memang ada sejumlah dinding yang lubang karena memang proses evakuasi kemarin atau proses pencarian ini harus memutus bangunan yang existing dengan bangunan yang sebelumnya. Kemudian juga harus ada sejumlah titik-titik dari bangunan-bangunan atau gedung di sekitar musola ini juga terkena imbas dari ambruknya bangunan musola. Namun sudah dipastikan dalam kondisi aman, sehingga kami pun awak media sudah diizinkan untuk masuk. Namun untuk saat ini memang ada keterbatasan akses yang diberikan kepada kami awak media. Namun kami tadi juga melihat ada sejumlah kelompok-kelompok ibu-ibu atau masyarakat yang secara bebas mereka masuk dan tidak ada larangan dari pihak pondok pesantren. Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.